Selamat mendengarkan podcast ini. Ada satu nasihat dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Di dalam Timotius yang pertama, 1 Timotius pasal 4, saudaraku, ayat yang ke-16. Kalau kita mau membaca lebih lengkap dari ayat 12, supaya kita melihat latar belakang nasihat ini. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terus, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Harus terus diingat bahwa kekristenan itu jalan hidup, way of life, bukan sekedar agama. Jadi atribut-atribut agama yang membuat orang merasa sudah bertuhan dengan melakukan seremonial atau ritual, atau dalam bahasa kita liturgi, lalu merasa sudah memenuhi bagiannya, itu harus dibuang. Jangan bodoh, jangan sesat. Produk-produk agama yang tidak membuat orang menjadi Kristen yang sejati harus dibuang. Christianity is not religion, but the way of life. A way of life. The way of life. Jalan hidup yang dimaksudkan di situ, saudara, bagaimana menjalani hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dan yang Tuhan kehendaki itu bukan menjadi manusia bermoral baik, tetapi menjadi seorang yang mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Mengenakan kehidupan Tuhan Yesus. Ini jalan hidupnya. Saya ingatkan bahwa kita ini dirancang untuk menjadi umat pilihan yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang menjadi anggota keluarga kerajaan, yang Alkitab katakan sebagai sampai kepada Bapa. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalannya. Hodos. Jadi tidak ada keselamatan dalam arti dikembalikannya manusia ke rancangan semula, menemukan kemuliaan Allah, kecuali melalui Tuhan Yesus. Akulah kebenaran, aletheia. Ini kebenaran yang bertalian dengan pemahaman, pengertian, filosofi. Saudara harus tahu bahwa Injil Yohanes ditulis ketika gereja mengalami krisis, yaitu munculnya ajaran gnostik. Gnostik yang mencampur adukkan ajaran Injil dengan filsafat Yunani. Karena pada waktu itu filsafat Yunani dianggap sebagai kebenaran yang terbaik. Hari ini juga manusia, dunia masih mengakui bahwa filsafat itu ibu dari segala ilmu pengetahuan. Jadi percampuran antara agama, antara kekristenan, Injil dengan
filsafat Yunani yang pada zaman Helenis itu di abad pertama, saudaraku, muncullah Gnostik. Dan itu merusak kebenaran Injil yang murni. Orang-orang Kristen yang hanya sibuk berdebat, sibuk membuat rumusan teologi dan kajian-kajiannya, tetapi tidak mengenakan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Maka ditulislah Injil Yohanes, dan Tuhan Yesus menyatakan sebagai sang kebenaran. Itulah sebabnya, saudaraku, ada dua jenis Injil sebenarnya dalam Alkitab. Satu Injil sinoptis, satu Injil Yohanes. Injil sinoptis maksudnya sinoptis. Sinoptis itu artinya memandang atau cara memandang. Jadi Matius, Markus, Lukas, Matius, Markus, Lukas itu Injil yang cara memandangnya sama. Satu sinop, satu cara memandang, sinoptis. Sedangkan Injil Yohanes itu beda. Itu ditulis sebagai Injil yang paling terakhir. Ya, Injil Yohanes. Untuk mengantisipasi kondisi gereja yang pada waktu itu bisa berbahaya dengan munculnya Gnostik itu, saudara. Akulah kebenaran, aletheia. Kamu harus mengenal aku. Bukan filsafat Yunani, aku. Tentu dari Injil yang murni dan kehidupan Tuhan Yesus, yang narasumbernya pada waktu itu juga masih hidup, saudara. Hodos itu lorong panjang. Ya, lorong panjang. Aku harus dikenali sebagai jalan itu. Akulah kebenaran dan aku kehidupan, Zoe. Nah, kata terakhir ini penting. Akulah kehidupan. Dan hidup itu terang manusia. Jangan lupa Yohanes pasal 1. Jadi untuk sampai kepada Bapa menjadi anggota keluarga kerajaan yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu menerima keselamatan dikembalikannya manusia ke rancangan semula, saudaraku, satu-satunya Tuhan Yesus, dan harus mengenal pribadinya, Injil yang murni, sehingga hidupnya diubah. Kalau boleh berkata agak bisa menyakitkan, agak vulgar, justru liturgi dan berbagai tata cara ibadah atau hal-hal yang berunsur agamani, religious pattern, itu bisa merusak kekristenan yang murni, saudara. Bisa merusak. Dan kita semua sebenarnya sudah terjebak dalam area keagamaan seperti ini, saudara. Yang penting jalan hidup, bagaimana menjalani satu kehidupan yang telah diperagakan oleh Tuhan Yesus. Makanya Roma 8:28-29 mengatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita agar kita serupa dengan Dia. Ia memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala sidang, pengajar, supaya kita mencapai kesempurnaan yang semua mengarah kepada Tuhan Yesus. Atau dengan kalimat yang digunakan Paulus, sampai kepada kepenuhan di dalam Dia. Nah, ayat 12 mengisyaratkan sesuatu. Walaupun Timotius muda, engkau bisa menjadi teladan. Jadi kita harus mengakui bahwa keteladanan itu mutlak ada di dalam pelayanan. Keteladanan. Kalau orang mau beli rumah, ada rumah contoh, saudara. Sekarang ini mau beli handphone saja ada daminya, saudara. Kalau orang mau mengikut Tuhan Yesus atau menjadi orang Kristen, ini proyeksinya kemana? Gereja tidak boleh menipu, tidak boleh seperti menjual kucing dalam karung. Tidak jelas. Proyeksinya apa gereja ini? Kalau masuk gereja itu proyeksinya apa? Ya, seperti Tuhan Yesus sesuai dengan firman. Tidak ada. Ini nggak boleh dihilangkan. You must be perfect, nggak boleh dihilangkan.
Lalu seperti Yesus itu seperti apa? Harus ada teladannya. Mesti. Ya berbicara begini berat buat kita. Tapi tidak bisa dihindari, saudara. Walaupun muda, ini muda loh. Apalagi kita sudah tua. Yang muda saja harus bisa jadi teladan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Dalam segala hal yang dilakukan. Baru-baru ini saya mendapat pelajaran yang luar biasa ya bagi para pembicara, tolong dicatat ini. Bagaimana supaya orang menghargai firman yang kita khotbahkan? Satu, jangan mengucapkan kata yang sia-sia. Candalah, percakapanlah yang sia-sia akan merusak pemberitaan firman pada waktu engkau menyampaikan kebenaran yang begitu mulia. Karena mulutmu telah mengucapkan kata yang sia-sia. Dua, dari kelakuanmu. Ini lebih berat. Kamu mau khotbah sebagus apapun, kalau kelakuanmu tidak lebih dari standar hidup manusia pada umumnya, lebih dari jemaat, nggak bisa dihargai. Berat. Jadi hargai firmanku dengan ucapan mulutmu dan kelakuanmu. Orang tua kalau mau jadi orang yang dihormati oleh anak-anak ya, jangan ucapkan kata-kata yang membuat anak-anak tidak respect. Makanya firman Tuhan mengatakan, hormati ayah ibumu. Itu ayat bukan hanya untuk anak-anak, juga untuk orang tua. Maksudnya adalah, jadilah orang tua yang pantas dihormati. Kalau setiap kemarahan diledakkan, setiap perkataan sia-sia diucapkan, anak-anak tidak respect. Apalagi kalau orang tua kelakuannya tidak senonoh, tidak respect, tidak bisa menaruh hormat kepada orang tua semacam itu. Nah ini seorang muda sudah harus bisa jadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian bagi orang percaya loh. Berarti standarnya harus tinggi loh bagi orang percaya. Kalau di depan masyarakat umum sudah baik lah. Ini bagi orang percaya yang standarnya jelas. Ini orang muda, apalagi orang tua, saudaraku. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tidak ada jalan lain. Anda kalau mau berubah harus memiliki pemahaman yang memadai di sini. Kalau enggak, nurani saudara tetap rusak seperti kemarin. Jangan sampai seperti yang saya jelaskan hari ini, sampai titik tidak balik. Titik di sini. Ini kalau Tuhan. Nah, kalau ini positif maksud saya. Kalau yang negatif di sini, titik tidak baliknya di sini. Ini dunia. Jangan sampai di sini. Karena sudah terlalu keruh, saudaraku. Dihajar Tuhan, ditegur dengan banyak pukulan pun tidak mau berubah. Wah, ya enggak bisa. Enggak mau belajar. Saya enggak ngerti orang-orang yang begitu tidak menghargai waktunya. Hanya untuk sekedar jalan-jalan, ngobrol, nonton-nonton. Dia korbankan kesempatan datang mendengar firman di Sunday Bible Teaching seperti ini. Ini tidak terbayar pakai duit. Hah? Waktu itu gak kebeli loh. Harus diisi, dihargai dengan benar, saudara. Ada CD khotbah, ada buku-buku. Baca. Buktikan saudara akan mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang nyata. Kalau di ayat 15, baca ulang. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Begini bro, begini Bapak Ibu. Saya sendiri khotbah harus makin juga meningkat. Jangan khotbah itu lagi, sama lagi. Ayatnya bisa sama, temanya bisa sama, kedalamannya bisa beda. Oke, kedalamannya sama. Wibawa urapan suasananya bisa beda, lebih lagi.
Makanya kalau ada pengerja-pengerja atau pembicara-pembicara yang malas datang ke kebaktian dengan 1001 alasan, aku sedih, dia tidak akan mengalami kemajuan. Buktikan saja. Jemaat juga begitu. Waktu kita singkat, saudaraku, sangat singkat. Itu detak waktu detik. Sehingga dengan detak jantung kita itu nggak bisa berulang loh. Nggak bisa dikembalikan loh, saudara. Tek, udah lenyap itu. Kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nyata nggak, saudara? Nah, kalau orang seperti Timotius sebagai pembicara, sebagai pelayan jemaat harus bertekun, saudara harus bertekun. Saya juga harus bertekun terus, supaya khotbah saya terus makin bertumbuh. Saudara juga harus belajar dong, saudara. Duniamu cuma satu, keluarga, diuruskan baik, apa? Kedua, usaha, bisnis. Ketiga, gereja. Acara gereja dilihat. Tapi orang yang menyadari dunia ini semua nggak banyak. Dari saudara ini saya nggak yakin 10%. Nggak yakin. Anda masih memandang dunia nggak semu. Itu masih kesenangan saudara. Tapi saudara bersyukur datang kemari, mau dikikis terus. Yang memandang dunia semu itu nggak banyak, bro. Ya masing-masing punya tingkatan. Saya kasih tahu ya, dual dicatat ya. Yang satu udah saya sering katakan, tidak ada orang yang lebih beruntung dari orang yang menjadi kekasih Tuhan. Anda dikasih, terlindungi, anak cucu keturunanmu dan orang-orang yang kamu kasih pun terlindungi. Ini ingat. Yang kedua, tidak ada orang yang lebih bahagia dari orang yang hidupnya suci. Udah, buktikan itu. Wah, dengar suci udah begini. Ini kan sudah salah asuh. Tuhan yang berkata kamu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jelas. Harus berani mati. Matikan daging keduniawianmu. Matikan nafsu-nafsu jahat dalam dirimu. Harus berani. Orang yang tidak berani mati kedagingannya gak akan berani hidup. Hidup untuk Tuhan maksudnya. Hanya orang yang berani mematikan dagingnya yang berani hidup. Dan akhirnya berani mati secara jasmani atau innalillahi itu. Saudara jangan setengah-setengah lagi dong. Kita semua jangan setengah-setengah lagi dong. Semua kita. Kalau saudara mau jadi orang Kristen yang setengah-setengah, you salah masuk gereja loh. Kalau cuma mau kebaktian, ikut kebaktian, you salah masuk gereja loh. Ini gereja yang positioningnya udah kita gila-gilaan mau menjadi orang yang berjalan bersama Tuhan, yang sempurna seperti Tuhan Yesus, yang hidup tidak bercacat, tidak bercela. Saya pun juga belum sempurna, tapi saya mau sempurna. Jangan menoleh ke belakang lagi. Sebab Tuhan tidak berurusan dengan saudara kemarin, atau 10 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu. Tuhan mau berurusan dengan saudara hari ini, dan bisa menjadi siapa kamu nanti. Harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Nah, baru berikutnya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kalau ajaranmu, oke lah, itu untuk semua para pendeta ini harus jelas. Awasi dirimu. Loh, kok diri diawasi? Nah, ini luar biasa. Kita ini seperti mesin, saudara. Kalau saya sering menggambarkan dengan berbagai penggambaran, dan itu Alkitabiah. Seperti lukisan, kemarin saya bicara, ya. Hidup kita seperti kanvas loh. Dan dunia melukis. Kalau di dunia ini ada lukisan yang buruk, ada lukisan yang baik. Standar dunia. Jangan Anda pikir semua orang di luar gereja itu semua jahat-jahat. Oh, belum tentu. Tidak sedikit yang lukisannya juga bagus, saudaraku. Tetapi saudara, ditebus oleh darah Tuhan Yesus, itu jadi kanvas Allah yang berpotensi menjadi lukisan yang sempurna. Kalau ibarat lukisan, kalau ibarat mesin, saudara, ini mesin yang luar biasa. Secara metabolisme tubuh fisik ini juga sudah luar biasa. Tidak mungkin tidak diciptakan oleh satu pribadi yang cerdas.
Maka keberadaan Allah semesta alam bisa dibuktikan dari argumentasi antropologis. Artinya, bagaimana bisa membuktikan Allah itu ada? Coba, dari fakta betapa sempurnanya metabolisme tubuh manusia. Tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan. Tidak mungkin. Ini belum unsur-unsur batinnya loh ya. Unsur-unsur batin manusia yang jauh lebih rumit dari saraf sel-sel tubuh kita. Unsur batiniah kita ini. Nah, awasilah dirimu. Tentu awasilah batinmu. Yang bisa melahirkan perbuatan-perbuatan. Baik yang kelihatan, yang bisa dilihat dan dirasakan orang. Maupun batinmu yang hanya kamu sendiri yang bisa melihat. Awasilah dirimu. Di sini kita kan harus memiliki pattern, pola untuk bisa menjadi padanan atau menjadi standar perbandingan, saudara. Awasilah dirimu. Kita mau mengawasi diri kita, kalau bentuknya begini kita awasi dirimu. Udah bagus belum? Ya kita nggak tahu. Harus ada pattern atau pola yang ada. Harus seperti ini. Coba diawasi, sudah cocok nggak atau beda? Ini maksudnya. Makanya dikatakan bertekunlah membaca kitab suci dalam membangun dan mengajar. Kamu harus menemukan wajah Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku, belajar firman itu mutlak. Saya tidak tahu bagaimana genjot saudara untuk belajar firman. Anda bisa bertatap muka dengan saya, mendengar langsung, menikmati aura dari mimbar ini dan atmosfer kebaktian ini sudah luar biasa sebenarnya. Banyak orang pengen loh, bukan kita mau meninggikan diri, mereka hanya bisa streaming. Dan saya harap, saya berjuang lah, khotbahnya saya enggak sama lalu menjenuhkan, harus bertumbuh terus. Makanya kebenaran itu harus saudara pelajari, tidak bisa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus bertemu Tuhan. Dari pertemuan itu saudara akan bisa merasakan di dalam batin saudara karakter Tuhan Yesus. Dan harus diakui setiap kita ini kan unik saudara. Unik. Nggak ada yang sama. Bagaimana saudara mencontoh Tuhan Yesus sebagai orang Tapanuli, sebagai orang Manado, sebagai orang Ambon, sebagai orang Jawa, sebagai orang Tionghoa. Ini suku aja sudah membawa karakter khas kan. Ada virus mentalnya setiap suku itu. Belum latar belakang yang beda. Nah, manusia model ini, model itu, jadi macam apa? Kan harus ketemu langsung guru agungnya. Supaya guru agung itu membentuk. Saudara, kalau tidak nurut yang saya katakan, Anda tidak mungkin tidak menyesal suatu hari. Buatlah 30 menit pertemuan dengan Tuhan. Taruh itu tempat berlutut, kalau bisa main gitar, taruh gitarnya. Taruh Alkitab. Rasakan Tuhan itu hidup, alami Tuhan itu ada. Supaya ada impartasi di situ, ada penularan. Itu ya keranjang dikasih kayak tempat minum itu, siwur namanya. Itu betul-betul grek. Kalau malam Jumat grek. Wah, itu bisa langsung betul-betul. Dia bisa bergerak loh. Itu betul-betul kuasa gelapnya. Kalau setan bisa, ya saudara kan tahu ke Kwamia kemana, datang ke Kwamia apa, bisa ngundang roh jahat masuk. Kita ngundang Tuhan yang mulia, Tuhan kita. Kita ngundang yang maha agung. Yang mimpin harus hidup kudus. Tidak cinta dunia, haus akan Allah bisa hadir. Allah bisa hadir di situ. Nah, orang baru rasa Tuhan itu ada enggak? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, Allah yang membelah Kolsom, merobohkan Yeriko, Allahnya Musa, Allahnya Erastus, hadirkah? Nah, itu buktikan ada enggak beliau itu? Berat. Nggak bisa main-main kalau acara-acara begitu. Nggak bisa cuman mau memompa emosi, oh haleluya itu, udah, jangan bohong-bohongan deh. Tulus gitu. Kami memujimu
Tuhan. Kenapa kalau saya pimpin itu saya nggak mau ada singer? Saya nggak mau singer, nggak bisa mengimbangi saya. Dia stres, aku juga stres. Loh, karena suara itu bisa membawa. Suara itu kan nggak bisa ditipu. Orang ini akrab dengan Tuhan, so akrab. Nggak bisa ditipu. Ya, kecuali orang yang memang nggak bergaul dengan Tuhan ya ditipu lah. Tapi orang yang biasa bergaul dengan Tuhan bisa rasa ini basah atau kering. Kalau dia biasa menyembah, memuji, beda dengan orang yang cuma nyanyi. Kering dan basah itu beda. Beda, saudara. Ya ini kan peragaan, nggak bisa dibuat real. Harus hidup suci. Harga mahal jadi singer WL ini. Hidup suci. Kalau enggak engkau paksa diri, oh Tuhan, kamu paksa itu. Kamu enggak bersih hidupmu pasti. Tenang aja. Saudara bisa ketemu yang mulia Bapak Presiden Jokowi itu sudah luar biasa loh. Enggak gampang loh protokolernya. Anda bisa ketemu Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Itu luar biasa, saudaraku. Anda akan menyesal tidak nurut apa yang saya katakan. You pasti menyesal. Sediakan waktu. Jadikan itu prime time. Bisa nonton TV, film, jalan-jalan, main biliar, bowling. Kenapa tidak bisa 30 menit, 1 jam? Duduk diam. Paksa. Lakukan itu. Anda akan bertemu Tuhan. Kalau tidak, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, saudara. Awasi dirimu. Sudah seperti itu belum? Tapi kalau Anda tidak punya pattern ini, nggak mungkin you ngawasi dirimu dengan benar. Standar apa yang kau pakai? Makanya doa kita itu begini. Doa saya juga, doamu. Tuhan, buatlah aku menemukan Engkau dalam hidupku. Bukan menemukan secara teologis. Itu sudah saya pelajari sejak belasan puluhan tahun yang lalu. Dan saya cakap membicarakan dan menulisnya. Tapi menemukan dalam hidupku ini. Ku kenakan supaya aku bisa jadi teladan. Dan menampilkan seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang. Dia seperti ini. Kalau tidak begitu, rusak itu gereja. Siapa yang dicontoh? Mestinya gereja-gereja kecil dengan jemaat 150-30 orang itu efektif loh. Karena akan dilihat keseharian hidup pendeta itu. Kalau begini kan, gerombolan begini, nggak bisa hidup lihat. Tapi mestinya kalau you punya nurani, Anda punya nurani, Anda bisa melihat orang ini benar atau tidak. Pura-pura atau munafik. Apa yang dibanggakan dia? Mobil bagus, rumah bagus, jalan-jalan ke Alaska, punya rumah, apa yang dibanggakan? Nggak ada. Kerinduannya hanya satu, bagaimana tidak mencintai dunia dan bisa menampilkan hidup seperti Tuhan Yesus, walaupun sekarang belum sempurna. Saudara, kalau sampai nggak ketemu Tuhan, saya mau ngomong apa mentok loh. Anda tidak ditulari oleh kehadiran Tuhan. Anda bisa-bisa juga curiga itu. Apa ini gereja mau ngapain? Kamu tidak tahu. Awasi dirimu. Jadi kalau seperti mesin kita ini udah jalan dengan baik belum? Ada banyak komponen yang harus diganti. Dan Tuhan sediakan komponennya itu, kebenaran-kebenaran di sini. Dan secara spirit kita ditulari oleh kehadiran Tuhan. Itulah yang dimaksud haus dan lapar akan kebenaran. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Aku kebenaran. Haus akan diriku. Kalau saudara rindu sungguh-sungguh menjadi seperti Tuhan Yesus, Anda akan merindukan ketemu dengan wajah Tuhan. Bagaimana wajahnya? Aku merindukan bertemu dengan Tuhan. Dari dulu saya ngomong aku merindukan bertemu dengan Tuhan. Dari dulu. Tapi jujur ya, saya nggak ingin ketemu. Saya masih mau menikmati dunia. Sebenarnya bohong, saudaraku. Maka tadi waktu Anda nyanyi itu ada mirisnya juga saya. Waktu takkan kuharap lagi. Takkan kuharap lagi
bahagia dunia ini. Saya mirisnya gini, Anda tidak ngomong benar, banyak bohongnya. Masa Anda nggak berharap dunia lagi? Rata-rata masih duniawi, tapi nggak apa-apa lah. Seperti anak kecil kalau nyanyi, aku seorang kapiten, dia belum kapiten. Nunggulah 15 tahun, 20 tahun jadi kapiten, atau 30 tahun. Saya bukan mau melukai saudara, saya mau bicara fakta saja menurut yang saya pahami begitu. Tapi it's okay. You akan saya bimbing terus. Saya juga belum sempurna kok. Saya bisa lebih rusak dari saudara dulu. Saya tahu. Saya juga bukan orang baik-baik, Pak. Saya juga sudah rusak dan lebih rusak dari saudara. Tapi saya nggak mau jadi ahli berakting atau munafik. Saya mau berubah dan mau jadi teladan. Ayo saya bimbing. Saya mau. Jangan berhenti, saudara. Kasihan, you punya jiwa itu kekal. Rohmu itu abadi. Jangan keseret ke dalam api kekal, saudaraku. Dan saudara masih punya kesempatan untuk berubah. Harus berubah, awasi dirimu. Jangan gak peduli sama diriku. Yang diawasi batinmu, yang terekspresi dalam tindakanmu. Bukan bajumu, bukan model bajumu, bukan brand dari barang-barangmu. Bukan rumah apartemenmu atau mobilmu. Dirimu. Orang sibuk ngurusin, aku gak punya seperti yang dia punya. Ada model baru ya, tuh, di mana belinya? Kamu sibuk di situ terus, jadi anak setan loh. Aduh, kok dia punya tas model begitu ya? Ada keluaran baru ya, di mana belinya ya? Itu semua akan lenyap, saudara. Jadi lautan api, saudaraku. Temukan Tuhan dalam dirimu. Artinya, bagaimana engkau bisa mengenakan kehidupan Tuhan Yesus dan bisa berkata kalau Tuhan Yesus hidup di zaman sekarang, dia tinggal di Jakarta, dia seperti ini. Yang saya sedih itu sekolah Alkitab begini, saudara. Ini gini, kalau sekolah ekonomi, dari sarjana ekonomi kerja digaji, ekonomi kok dia, betul nggak? Kalau law firm, sekolah hukum, dia jadi pengacara, dibayar dia. Di lingkungan law firm, apa itu namanya, kantor pengacara. Ini sekarang sekolah Alkitab jadi sarjana teologi, cari duit di gereja. Kalau gurunya tidak memiliki kebenaran, bukan ilmu saja, kebenaran, tidak menyampaikan pesan yang jelas kepada murid-muridnya, dia tidak memberi hidup, mencari hidup, akhirnya bukan menjadi korban, makan korban. Saya bukan sudah sempurna, saya juga belum. Saya orang yang sudah rusak. Saya orang yang pernah makan korban. Saya tidak mau rusak lagi. Saya mengajak Anda juga jadi benar. Supaya kita semua jadi mempelai-mempelai. Jangan membuat batasan itu pendeta, ini jemaat. Tidak ada standar ganda. Semua kita cuma satu standarnya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan menyenangi dunia. Matikan nafsu dagingmu. Berani tinggalkan dosa, walaupun itu menyakitkan dagingmu. Siksa dagingmu. Dengan mengatakan aku memilih mencintai Tuhan daripada memuaskan nafsu dan dagingku. Berat itu. Tapi kalau bisa, tidak ada orang yang lebih bahagia dari orang yang hidup suci. Amen. You trust me. You prove it. You buktikan itu. Amin. Kan dengan ngomong seperti ini, orang bilang, oh sombong itu pendeta. Ini Alkitab ngomongnya begitu. So I can't avoid it. Saya nggak bisa menghindari. Karena Tuhan yang bicara itu. Saya tidak boleh menambah atau mengurangi. Hidup ini seperti ini. You jangan sesat. Tuhan ajarkan kebenaran seperti ini. Kehidupan Yesus yang diperagakan. Jangan sekolah Alkitab, STH, lalu di gereja cari duit. Kalau ekonomi di kantor. Kalau firm di kantor pengacara. Benar-benar saudaraku. Ngerti nggak yang saya ngomong? Kalau saya bukan pendeta, saya bukan guru sekolah Alkitab, saya belum melayani lama, saya sudah 35 tahun lebih sekolah Alkitab pendeta. Saya tahu dan saya sudah jadi pelaku dari kesalahan itu. Saya tidak mau ini terjadi di dalam hidup kita. Dan saya tahu khotbah ini akan didengar ribuan, ratusan, jutaan orang. Betul. Kan jadi CD khotbah kemana-mana muncul, biar orang dengar. Rame-rame bertobat. Kalau enggak, ya terserah situ. Kan di antara saudara banyak orang udah kecewa. Kecewa lihat cara hidup pendeta. Kecewa lihat gereja ngomongnya duit melulu. Ini berkat
berkat jasmani melulu, rusak. Orang bukan cari Tuhan, cari berkat Tuhannya. Rongga kosong dalam jiwamu itu harus diisi oleh Tuhan. Kalau ngomongnya berkat terus, orang tidak melihat rongga kosong itu. Saudara kalau mau bertobat serius, jangan hanya angkat tangan itu aku berjanji, banyak bohongnya. Makanya saudara angkat tanganmu, suka males ya. Kalau udah angkat tangan lalu nggak membayarnya, jadi bikin aku berbuat dosa. Tapi kalau nggak diajak mengangkat tangan, juga nggak punya komitmen, pusing juga saya. Jadi akhirnya frustasi saudaraku. Tapi saya mau awasi diri saya sendiri dan ajaran saya. Bertekun dalam semuanya itu. Bertekun itu endurance. Bertahan. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu. Hebat sekali loh ayat ini. Dan menyelamatkan orang lain yang mendengar kamu. Kan dengan kalimat lain kamu gak mengawasi dirimu, kau binasakan dirimu. Betul gak? Saya masih ada bolak-baliknya gitu. Apa belat-belitnya. Saya kalau ingat begini, buset dah. Gua dipercaya orang gua gak bersih bener loh. Sekarang Tuhan aku mau bersih banget ya. Ku awasi diriku. Sebab dengan mengawasi diriku, aku menyelamatkan diriku. Kalau aku menemukan Tuhan dalam hidupku, orang bisa menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Bukan lewat khotbahku saja. Bukan lewat tulisan bukuku. Lewat hidupku. Anak-anakmu akan menemukan Tuhan lewat hidupmu. Engkau jadi teladan dalam segala hal. Ngerti gak saudaraku? Awasi dirimu. Kalau orang tua kalau marah dikit-dikit, dasar lu. Yang begini-begini nih loh saudaraku. Udahlah kita gak ngomong begitu. Amin saudara. Kita berubah. Ini bukan hanya untuk orang tua yang mau mati, yang muda-muda. Kamu kalau mati masuk neraka kamu gak bisa nangis lagi loh. Mumpung kamu masih bisa diubah. Kalau udah tua, udah point of no return, tidak balik, kamu gak bisa diubah loh. Saya bukan nakut-nakuti, ngancam. Untung ada yang mengancam bisa merubahmu. Kalau Tuhan, ya kamu anak Tuhan, kamu udah terpilih, kamu luar biasa, yes, luar biasa, ayo tos kanan kiri. Saya itu berapa kali ke gereja yang, tos katakan kamu luar biasa. Gua gak mau tos. Bukan gak boleh tos, boleh tos. Tos kita belum sempurna, haleluya, udah boleh lah ya. Tos kita mau sungguh-sungguh bro. Tos, lu kamu luar biasa. Kamu umat pemenang. Kapan berkelahi dia? Karena kayak anak kecil main-main kan saudaraku. Aduh. Amin.